يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayat ini jelas memerintahkan kepada seluruh umat Islam, pria maupun wanita, tua maupun muda, supaya berzikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya dengan mengucapkan kalimat tasbih subhanallah, kalimat tahmid alhamdulillah, dan kalimat takbir Allahu akbar di setiap waktu. Banyak khasiat orang yang berzikir mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berzikir menjadikan hati tenang dan tidak gelisah. Berzikir kepada Allah itu salah satu obat yang mujarab untuk menenangkan hati yang gelisah, menenangkan pikiran yang kacau balau, dan mengurangi penyakit urat saraf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, artinya orang-orang mukmin hatinya tentram karena mengingat Allah. Ingatlah Allah, karena dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Menurut Quraisy Shihab, orang yang beriman hatinya akan damai dan tentram sebab zikir dapat menenangkan hati pelakunya. Zikir di sini maksudnya adalah mengingat Allah baik melalui hati maupun lisan. Dengan zikir seseorang akan keluar dari rasa ragu, bimbang, dan kekhawatiran. Oleh karena itu, seorang muslim mesti menanamkan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kata zikir pada mulanya berarti mengucapkan dengan lidah. Makna ini kemudian berkembang menjadi mengingat, karena pada umumnya ketika seseorang mengingat sesuatu itu akan termanifestasi dengan ucapannya. Dengan demikian, mengingat sesuatu yang seringkali mengantar lidah menyebutnya, demikian pula menyebut dapat mengantarkan hati untuk mengingat lebih banyak apa yang disebut dalam tafsir Al-Misbah. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna spesifik zikir pada surat Al-A'raf ayat 28 tersebut. Ada yang memahami dalam arti Al-Quran karena salah satu nama Al-Quran memang Al-Zikr. Ada pula yang memahami dalam arti zikir secara umum, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun selainnya. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa zikir dapat menenangkan hati dan membawa ketentraman jiwa. Al-Sa'di menyebutkan dalam kitabnya Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, surat Al-A'raf ayat 28 menginformasikan bahwa zikir dapat menenangkan hati. Maksudnya, zikir dapat menghilangkan kegundahan, kegalauan, keguncangan, dan keraguan hati. Dengan zikir pula hati akan menjadi tentram dan merasakan kenikmatan. Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan bahwa makna surat Al-A'raf ayat 28 adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan tenang hatinya dengan mengingat Allah, yakni kalam-kalamnya. Pengetahuan seseorang muslim terhadap kemujizatan Al-Quran menghasilkan ketenangan hati terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Menurut Taba'i, ketentraman hati pada surat Al-A'raf ayat 28 dihasilkan melalui zikir yang berlandaskan keimanan, bukan hanya pengetahuan. Keimanan yang sesungguhnya bukanlah pengetahuan tentang objek iman semata, tetapi kesadaran dan keyakinan mendalam. Artinya ilmu saja tidak cukup karena tidak mampu mendatangkan ketenangan, bahkan terkadang menghasilkan kecemasan. Kata tatma'innah pada ayat tersebut
dalam bentuk kata kerja masa kini atau fi'il mudhari. Penggunaan di sini bukan bertujuan menggambarkan ketentraman dan ketenangan hati pada masa tertentu, tetapi maksudnya adalah kesinambungan dan kemantapannya. Artinya orang-orang mukmin yang bersikap akan senantiasa tenang dan tenang hatinya, baik saat sendirian maupun di tengah orang ramai. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan manusia sebagai hamba Allah harus dapat mengambil dari lafaz Allah kesadaran tentang kebesaran Allah, yakni kekuasaan yang mutlak, tiada terbatas, pengetahuan dan pengaturannya yang menyeluruh bagi semua makhluk. Selain itu, ia juga harus mengaitkan seluruh jiwanya dengan Allah, tidak memandang kepada selainnya, tidak berharap kepada selainnya, dan tidak takut kepada selainnya. Dengan demikian, ketika seseorang berzikir, ia seharusnya memahami itu semua, bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud hakiki dan hak, sedangkan selain dia hanya wujud nisbi yang akan hilang pada waktunya. Dalam konteks ini, zikir dapat menenangkan hati dan membawa pelakunya kepada kesadaran serta kesatuan dalam zat-zatnya yang maha agung lagi maha kuasa. Jika tidak dilakukan dengan benar, maka tidak akan memberi manfaat signifikan. Maka tak heran jika kita seringkali menemukan dan bahkan mungkin dirasakan oleh sebagian orang masih ada rasa gelisah dan gamang dalam hati kendati sudah berzikir. Hal ini disebabkan adanya kotoran di dalam hati dan adanya ketidaktulusan. Dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengilustrasikan, jika seseorang sedang berjalan lalu ada anjing yang hendak mengganggu dan ia menghardiknya, maka anjing itu akan segera pergi. Namun bila di sekitar banyak tulang dan daging yang menjadi makanannya, maka anjing tersebut tidak akan pergi meskipun dihardik dengan keras. Kalaupun dia pergi, paling hanya sebentar untuk kemudian mengintai lagi, menunggu kita lengah lalu segera kembali. Melalui ilustrasi tersebut, Al-Ghazali ingin menjelaskan bahwa zikir itu ibarat sebuah hardikan terhadap setan. Zikir baru akan efektif kalau hati kita bersih dan dari makanan setan. Kalau hati sudah bersih, maka zikir akan mampu menghardik setan. Sebaliknya, bila hati dipenuhi dengan makanan setan, maka zikir sebanyak apapun tidak akan sanggup mengusir setan. Bahkan setan akan ikut berzikir pula di dalam hati kita. Berdasarkan penjelasan tersebut, Surat Al-A'raf ayat 28 berisi tentang informasi bahwa zikir dapat menenangkan hati. Zikir di sini pada esensinya adalah mengingat Allah dan segala kemahaannya. Zikir sendiri akan efektif bila dilakukan dengan hati yang bersih dan tulus tanpa menghayatan. Zikir tidak akan berperan signifikan bagi